Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Susmi Zulfayani dengan NIM I1A220042. Baiklah, di sini saya akan mereviewkan ceramah dari Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA dengan judul Mengetuk Pintu Langit Menebar Damai di Bumi dalam menjaga NKRI dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Baiklah, ayat yang sering kita bahas pada saat membahas Isra Mi'raj yaitu Isra Mi'raj, terutama ayat 1. Surah Al-Isra disebut surat 3 serangkat. Sebelum surah Al-Isra, kita diantarkan oleh sebuah surah An-Nahl, surat lebah yang menakjubkan. Bagaimana serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang yang juga memproduksi madu. Dan kita masuk ke surah Al-Isra itu bisa menjelaskan oleh akal bagaimana perjalanan horizontalnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina. Perjalanan yang tempuh ratusan tahun cahaya, namun dicapaikannya hanya waktu semalam. Tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita. Jangan kita memandang enteng orang yang tidak populer. Bisa jadi orang itu tidak populer di bumi tetapi terkenal di langit, dan biasanya ilmu yang paling dalam. Ilmu yang paling dalam yaitu berasal dari orang yang tidak populer. Kembali ke surah Al-Isra, apabila satu surah diawali Subhanallah, subhana artinya maha suci, mengisyaratkan ada sesuatu yang tidak dijangkau akal manusia, tapi harus melalui keyakinan. Nah, kemudian orang yang berjarak dengan Tuhan tidak mungkin bisa lebih dekat dengan Tuhan. Maka cara untuk menempelkan dengan Tuhan yaitu sujud. Sujudlah kalian supaya kamu bisa mendekati Tuhan, yaitu sujud yang artinya itu salat atau mengerjakan salat. Mengerjakan salatnya setiap 5 waktu dalam kemudian untuk mencapai kehusukan salat, mulailah husuk dalam waktu ketika disunahkan untuk menghadap kiblat, tidak makan, minum, dan tidak bercakap-cakap atau berbicara. Dan kita hayati betul apa yang kita lakukan ketika membasuh muka, membasuh tangan, dan lain sebagainya. Kita hayati dalam waktu itu, kemudian melaksanakan sholat dengan niat karena Allah, karena lillahi ta'ala. Untuk salah satu kekuatan air wudhu yaitu mampu membersihkan, menjernihkan pikiran kita. Apabila pikiran kita sedang kacau atau tidak tenang, maka ambillah air wudhu. Air wudhu itu bisa membuat hati kita tenang dan pikiran aman. Salat itu menjanjikan sebuah Allah memberkahi di sekitarnya. Keberkahan itu ada di sekitar tempat sujud itu, karena itu kita mesti mempermanenkan tempat sujud kita. Mustahil, dan memang tugasnya Quran itu seperti jadi Quran itu surat undangan dari Allah kepada umat muslimnya, sekaligus tiket untuk pulang kampung. Maksudnya tiket untuk pulang kampung yaitu seperti untuk kita akhirat nanti membawa amal dengan membaca Al-Quran.
ketika membaca Quran, ketika membaca Quran itu hati kita tenang, damai, dan merasa tidak ada suatu hal yang mengenjalkan hati kita. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.